Pengakuan Sheila Marcia tentang masa lalunya bukan sekadar cerita lama yang diungkit kembali. Ini adalah kisah tentang jatuh, tersesat, lalu perlahan bangkit, dengan keberanian untuk jujur kepada anaknya sendiri. Nama Sheila Marcia sempat menjadi sorotan tajam publik pada tahun 2008. Pada Kamis, 7 Agustus 2008, ia tertangkap tangan tengah berpesta narkoba di sebuah kamar hotel Golden Sky Pluit, Jakarta Utara. Bersama 4 orang lainnya, Sheila diamankan pihak kepolisian dan harus menghadapi proses hukum yang mengubah arah hidupnya. Sheila sempat menghirup udara bebas pada 6 Maret 2009. Namun tak lama kemudian, pada 7 September 2009, ia kembali ditangkap untuk menuntaskan sisa masa tahanannya. Yang mengejutkan, saat itu Sheila tengah mengandung 2 bulan. Dalam kondisi hamil dan tekanan mental yang berat, ia menjalani masa hukuman tanpa mengungkap siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Pada 10 Februari 2010, Sheila kembali bebas. 2 minggu kemudian, tepat pada 24 Februari 2010, ia melahirkan seorang bayi perempuan di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur. Bayi itu diberi nama Leticia Charlotte Agraciana Joseph, seorang anak yang lahir dari masa hidup ibunya yang paling gelap. Publik baru mengetahui identitas ayah biologis Leticia pada 9 April 2010, ketika terungkap bahwa Anji adalah ayah dari anak tersebut. Sejak saat itu, kehidupan Sheila Marcia tak pernah benar-benar lepas dari sorotan, stigma, dan penilaian. Bertahun-tahun kemudian, Sheila memilih tidak lagi bersembunyi dari masa lalunya. Dalam sebuah perbincangan yang jujur dan emosional, ia membuka seluruh kisah itu kepada Leticia, tentang kehamilan di luar nikah, tentang penjara, tentang rasa bersalah, dan tentang ketakutan terbesarnya sebagai seorang ibu. Sakit hati gitu loh dari orang. Dengar dari orang. Dia dengar dari orang. Makanya kamu sampein duluan. Oh, that's very wise. Yeah. And then? Jadi Tisha kalau dengar kayak, ya udah sih kan itu juga udah lama kan. Alih-alih kecewa atau marah, Leticia menerima kisah ibunya dengan hati yang dewasa. Ia tidak melihat dirinya sebagai kesalahan, melainkan sebagai bukti bahwa dari masa paling gelap sekalipun, Tuhan tetap menghadirkan kehidupan. Leticia bahkan meminta sang ibu untuk berhenti menyiksa diri dengan penyesalan masa lalu. Jadi Tisha ya nggak masalah. Accept. Misalnya contohnya aku bilang kayak Tisha, yang sebenarnya yang seharusnya yang benar adalah perempuan dan laki-laki menikah, kemudian baru Tuhan karuniakan anak. Nah, karena kesalahannya mama sebelum menikah, mama sudah ada Tisha gitu. Tapi Tisha-nya nggak salah, yang salah mama yang berbuat. Tisha itu tetap ada karena Tuhan tenun Tisha with wholeheartedly, dengan cintanya Tuhan ke Tisha di womb-nya mama. Kenapa? Karena dia punya purpose. So it's not all about me, it's not all about you. Mungkin kita akan dicaci maki, akan dihina dan segala macam. Tapi pada akhirnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Dan sekali lagi, nggak cuma aku yang pernah melalui itu, dan nggak cuma Tisha yang melalui itu. Makanya aku pengen banget dia bisa terus maju ke jalan yang benar, dan terus setiap langkahnya dia doa. Momen itu menjadi ruang penyembuhan bagi keduanya. Luka lama yang selama ini dipendam akhirnya menemukan jawaban. Bukan lewat pembelaan, tetapi lewat penerimaan dan cinta tanpa syarat. Kalau jatuh sih pasti, semua orang jatuh. Tapi bangkit dan responnya gitu. Dan setidaknya dia punya bekal nih dari Sheila sekarang yang untuk supaya dia bisa jaga diri jauh lebih baik daripada Sheila. Iya, itu kan dari pengalaman yang dialami orang tua. Tapi yang paling penting bagaimana itu dikomunikasikan kepada anak kan? Yes, dan aku juga udah bilang, please, kayaknya harapan Tuhan ke Tisha itu yang menurut mama adalah you are the one who break the curse consciously. Kalau tidak ada lagi hamil di luar nikah di keluarga ini from you, I said. Dan aku percaya itu harus di-declare, harus diperkatakan. Iya. Wanita harus bisa menjaga diri. Dan Tisha pasti bisa. You are precious no matter what. Oh, duh, sedih woy anjir. Bapaknya sedih, bapaknya. Kisah Sheila Marcia
bukan tentang skandal, narkoba, atau penjara. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang pernah jatuh sangat dalam, namun memilih bangkit demi anaknya. Dan tentang seorang anak yang tumbuh dengan empati, bukan kebencian. Sebuah cerita bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita hari ini. Selama kita berani jujur, berubah, dan memeluk kehidupan yang kita miliki.